Suatu hari, bumi dibagi menjadi dua bagian sama besar sebagai upaya terakhir menyelamatkan dunia. Sebagian ditempati manusia, sementara bagian lainnya untuk alam. Satwa liar dan tanaman sepertinya selamat, tapi apa dampaknya pada peradaban kita? Konon, setelah pembagian dunia yang pertama, manusia sadar bahwa lingkungan masih dalam bahaya. Segala hal yang mereka lakukan di sini memengaruhi belahan dunia yang lain, dan karena manusia terus menggunakan bahan bakar, mencemari atmosfer dan membuang plastik ke laut, angin dan arus air menyebarkan racun ke seluruh penjuru. Jadi mereka membangun tembok besar yang dimulai jauh di bawah tanah dan menjulang setinggi langit. Ratusan tahun telah berlalu sejak tembok itu selesai. Kini tak ada yang ingat kapan tepatnya para pembangun, begitulah legenda menyebutnya, mendirikan tembok ini. Yang kita tahu hanyalah menyeberang pemisah besar ini dilarang keras. Dan karena tembok ini tidak transparan, tak seorang pun tahu apa yang terjadi di sisi lain. Kurangnya tanah lapang di dunia manusia mendorong kita menciptakan mobil terbang dan membangun kota vertikal, tinggi ke udara dan jauh di bawah tanah. Makanan alami sulit ditemukan karena tak adanya lahan ataupun cuaca untuk pertanian. Para ilmuwan menciptakan makanan buatan. Memang tak seenak atau sesehat aslinya, tapi harganya murah. Daging, gandum, sayuran, dan buah sungguhan menjadi barang mewah di dunia baru ini. Hampir semua sumber daya alam telah habis karena populasi membengkak. Manusia masih mencoba menyelamatkan alam yang tersisa di sini. Pabrik daur ulang limbah didirikan di setiap kota, tapi tidak terlalu membantu. Masyarakat juga telah terbagi berdasarkan kelas sosial, dengan orang kaya tinggal di kota udara, sementara kelas menengah dan miskin tinggal di tanah dan di bawah tanah. Tapi semua orang punya satu tujuan, yaitu pergi ke sisi terlarang di seberang. Tak ada yang tahu wajah dunia di sana saat ini, karena tak ada yang pernah bisa menginjakan kaki ke sana. Tidak seorang pun kecuali kamu. Kamu lahir saat dunia sudah dibagi dua. Setiap hari dengan penuh kagum, kamu menonton film dokumenter klasik dan membaca tentang kehidupan liar. Kamu tinggal di dekat tembok dan bekerja di pabrik penjernih air. Suatu hari, saat istirahat makan siang, kamu keluar untuk mencari angin. Saat itulah kamu melihat kadal hijau mungil. Seumur hidup, baru kali ini kamu melihat makhluk seperti itu. Sobat kecilmu tak mungkin hidup di belahan planetmu karena lingkungan yang tidak mendukung. Tapi kadal ini juga tak mungkin dari seberang karena tembok besar yang menghalangi. Kecuali ide muncul di benakmu. Kadal itu pasti menyelinap ke sini dari sisi seberang. Tapi itu mustahil, temboknya dibangun jauh dari dalam tanah. Kamu melihat makhluk hijau itu berlari ke arah tembok dan menyelip ke lubang kecil di tanah. Seolah ada jalan menembus tembok, sebuah jalan menuju belahan dunia lain. Kamu mulai menggali di sana, berharap menemukan lubang di tembok. Kamu melakukannya pada malam hari dan merahasiakannya. Kalau kamu ketahuan, hukumannya pasti parah. Akhirnya, kamu menemukan jalan itu. Kamu terus menggali, dan tak lama kamu tiba. Sebelum bisa melihat apapun, kamu mendengar kicauan burung. Kamu keluar dari terowongan dan mendapati dirimu di tengah-tengah rawa hijau. Bunga berwarna-warni tumbuh di mana-mana, dan udaranya segar sekali. Lebah dan kupu-kupu juga terlihat beterbangan. Di kejauhan, batas luar sebuah kota tua terlihat. Hutan beton telah lama berubah menjadi hutan sungguhan, dengan gedung pencakar langit diselimuti lumut dan tanaman merambat, jalanan ditelan rumput tebal, dan pepohonan tumbuh di mana-mana. Jejak manusia seolah sudah hilang berpuluh-puluh tahun, dan kamu memutuskan melihat-lihat lebih jauh. Sambil lalu, kamu melihat banyak spesies hewan yang terancam punah di dunia lama mampu bertahan. Badak, gajah, dan rusa tidak lagi terancam oleh pemburu liar. Hewan laut tidak lagi menelan plastik ataupun tersangkut jaring. Belahan planet ini seperti surga. Namun, di tempat semenakjubkan ini pun, keselamatanmu bisa dalam bahaya. Kamu mendengar gemerisik dedaunan di belakangmu dan ada beruang coklat. Video klasik tentang alam mulai terbersit lagi di pikiranmu. Saat bertemu beruang coklat, berbaringlah di tanah dan jangan bergerak.
kamu melakukan persis seperti saran di video dan nyawamu selamat. Beruang itu melanjutkan perjalanannya. Lalu kamu tersandung pohon apel yang buahnya sudah matang. Kamu belum pernah merasakan buah senikmat ini. Harga apel ini bisa mencapai jutaan rupiah di belahan dunia manusia. Kamu pun mengantongi beberapa. Hari mulai gelap dan kamu melihat langit bertabur bintang. Di kotamu, polusi cahaya menghalangimu dari pemandangan seperti ini. Kini kamu hanya bisa terkagum-kagum. Tapi pemandangan bintang itu terganggu oleh kepulan asap. Ada yang terbakar. Kamu berlari ke arah asalnya dan jantungmu hampir copot karena melihat yang ada di depan, cahaya. Tiba-tiba ponselmu mulai bergetar dan tersambung ke jaringan wifi tidak dikenal. Apa ini? Kamu mendekat dan mendengar suara orang dan musik. Kamu bersembunyi di balik semak dan melihat sekelompok orang menari mengitari api unggun. Musiknya berasal dari sebuah speaker. Mereka seperti suku pribumi yang baru keluar hutan dan menemukan manfaat peradaban. Lalu kamu teringat bahwa beberapa suku terpencil yang tinggal jauh dari kota besar tidak meninggalkan rumah mereka saat planet ini dibagi dua. Mereka tak merasa butuh pindah karena mereka tak pernah merusak lingkungan. Dan kini suku-suku kecil ini tinggal di kota-kota kosong. Tapi bagaimana mereka bisa menyalakan listrik dan internet? Mereka butuh pekerja dalam jumlah besar untuk mempertahankan keduanya. Ada yang aneh di sini. Namun sebelum bisa memikirkan satu teori pun untuk menjelaskan pemandangan aneh ini, lampu terang dari sebuah gedung menyorot ke arahmu dan alarm berbunyi. Kamu ketahuan, orang-orang di sekitar api unggun bergegas mengejarmu. Mereka meneriakkan sesuatu dalam bahasa yang tidak kamu pahami dan menyeretmu ke suatu tempat. Kamu mencoba membebaskan diri, tapi mereka terlalu kuat. Kelompok ini membawamu ke lantai atas gedung pencakar langit dan meninggalkanmu sendirian di ruangan kosong. Ada komputer di tengah ruangan. Komputer itu menyala dan mengejutkanmu. Suara yang ramah memperkenalkan dirinya sebagai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Suara itu mengatakan bahwa manusia menciptakannya berabad-abad lalu untuk membantu mempermudah hidup mereka. Namun AI mulai mempelajari manusia dan pada suatu titik mereka sadar manusia adalah ancaman terbesar bagi bumi. AI tidak memusnahkan umat manusia seperti di film-film. AI lah yang memutuskan untuk membuat tembok dan rencana ini berhasil. Berkat tembok pemisah, alam mulai pulih. Suara itu menawarimu sebuah pilihan. Kamu bisa kembali ke kehidupan lamamu di kota yang sesak dan kotor, tapi ada mobil terbang dan kemudahan dunia modern, atau kamu bisa memulai hidup baru di sini, di surga yang bersih dan indah tapi liar. Apa pilihanmu? Silakan diskusikan jawabanmu di kolom komentar. Dan jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Silakan klik di salah satu sisi layar untuk menonton video keren lainnya. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.